Halo Auto Lovers. Terbongkar, begini sepak terjang Ustaz Yusuf Mansur menipu jamaah. Kabar mengejutkan datang dari salah satu jajaran tokoh agama Islam, Ustadz Yusuf Mansur. Baru-baru ini, pria berusia 44 tahun tersebut dilaporkan menipu jamaah berbalut sedekah. Banyak tudingan kemudian dikirimkan kepada pemilik nama lengkap ini, lantaran masyarakat merasa tertipu dengan metodenya dalam mendorong mereka untuk mengeluarkan harta mereka, yang kerap disebut sebagai sedekah. Lantas, bagaimana sepak terjangnya dalam menipu jamaah dengan kedok sedekah tersebut? Bagaimana pula sebenarnya kehidupan Ustadz Yusuf Mansur yang konon bergelimang harta tersebut? Oto Daeng merangkumnya dalam ulasan berikut ini. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Dari rekam jejaknya, Ustadz yang memiliki 5 orang anak ini sempat keluar masuk penjara lantaran terlilit utang di usia yang masih 20 tahun. Ia pun menulis buku selama di penjara dengan judul Wisata Hati, Mencari Tuhan yang Hilang. Sejak saat itu, banyak pihak yang mengundangnya sebagai pembicara maupun memberikan tausiah, hingga dikenal sebagai seorang ulama terkenal di Indonesia. Hingga di tahun 2020 kemarin, Ustadz yang merupakan cucu dari ulama kondang asal Betawi, Kiai Haji Muhammad Mansur tersebut digugat 5 miliar rupiah terkait investasi yang tidak ditepati sang Ustadz. Dan pada Desember 2021 ini, namanya pun kembali terseret ke meja hukum setelah dituding sebagai penipu. Hal ini terjadi setelah beredar potongan video Ustadz Yusuf Mansur yang tengah meminta, bahkan terkesan memaksa para jemaah memberikan sedekah. Beberapa menyayangkan konsep sedekah yang dilakukan oleh Ustadz kondang tersebut yang seolah penipuan. Betapa tidak, para jemaah diminta untuk memberikan sejumlah uang tunai sebagai sedekah. Tidak hanya itu, setelah memberikan uang tunai, Ustadz Yusuf Mansur lalu meminta mereka mencopoti perhiasan yang dikenakan jemaah, seperti yang dialami oleh seorang pejabat di doktrin aneh terkait sedekah ini kian menguat. Ustadz Yusuf Mansur menyatakan bahwa jika ingin mendapatkan mobil, sedekah motor dong. Jika ingin mendapatkan 10 miliar, sedekah 1 miliar dong. Lantas, jika orang yang berniat memiliki mobil dengan menyumbangkan motor, sementara motor yang disumbangkan tersebut adalah cara mereka mencari rezeki, bukan justru menghilangkan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Sungguh sebuah ajakan yang tidak masuk akal, Auto Lovers. Di balik ketenarannya sebagai dai yang warawiri di media maupun acara off-air, maupun penulis buku, Ustadz Yusuf Mansur juga dikenal sebagai sosok yang memiliki kekayaan, termasuk beberapa kepemilikan saham. Ia tercatat memiliki saham dari MNC Bank senilai 80 miliar rupiah, kepemilikan saham melalui Bank Syariah Indonesia, serta klub sepak bola Finlandia Leria Gardens pada tahun 2018. Selain itu, pada pertengahan 2021 ini, ia pun membeli saham ZBRA dari sebuah perusahaan logistik PT Zebra Nusantara. Seluruh pengelolaan saham tersebut dilakukan dalam satu wadah perusahaan aset manajemen, PT Paitrend Asset Management. Pantas tajir ya. Tidak hanya saham, sumber kekayaan Ustadz Yusuf Mansur adalah usaha kuliner. Brand Steak and Shake, Gerai Bebek Haji Slamet, Steak Obong adalah daftar nama restoran miliknya. Dari brand tersebut tercatat 200 gerai yang telah resmi beroperasi. Ia mempekerjakan 2.000 pegawai dari usaha kuliner tersebut, dengan omset mencapai 500 miliar per tahun. Wow, luar biasa ya Auto Lovers. Suami dari Siti Maimunah ini juga memiliki usaha di bidang layanan pembayaran yang bernama PT Veritera Sentosa Internasional atau lebih dikenal dengan Paiten. Layanan ini memiliki nasabah lebih dari 2 juta orang dengan penghasilan yang bisa diraup hingga triliunan. Sebuah angka yang fantastis ya Auto Lovers. Ustadz Yusuf Mansur juga merambah bisnis travel di bawah naungan PT Al-Amin Mulia Lestari, salah satu unit usaha dari Yayasan Darul Quran yang dibinanya. Travel yang berdiri sejak tahun 2000 ini memberikan layanan penyelenggaraan ibadah haji, umroh, dan wisata hikmah. Dana pebisnis pun mengalir kepada salah satu anaknya, Wirda Mansur. Gadis yang tengah menempuh pendidikan di Oxford University tersebut telah dipercayakan memegang peran penting dalam berbagai usaha yang dimilikinya.
Bahkan pada tahun 2019 lalu, ia menjadi Direktur Utama PT Wirdamaya Group Indonesia, salah satu usaha yang dirintisnya. Nah, itulah tadi ulasan tentang sepak terjang Ustadz Yusuf Mansur terkait model sedekah yang ditawarkan. Berikut sumber kekayaan yang dimilikinya. Lalu, kenapa harus ada korban investasi jika kekayaannya sudah sebanyak ini? Membingungkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.